Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati, NIM 1322022, semester 3 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran yang telah diberikan oleh Pak Indra Kusumawardhani. Di sini saya mendapat dua pertanyaan dari beliau, yaitu yang pertama, bagaimana pendapat Anda terkait pentingnya evaluasi pembelajaran bagi guru dan siswa MI? Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mengukur kompetensi siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotorik? Saya menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu bagaimana pendapat Anda terkait pentingnya evaluasi pembelajaran bagi guru dan siswa MI. Nah, pada hakikatnya, evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Nah, pengukuran alat tes ini lebih bersifat kuantitatif dengan menggunakan perhitungan angka dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Nah, sedangkan penilaian alat tes lebih bersifat kualitatif dengan menilai peserta didik sesuai kualitas hasil belajar mereka. Tujuan evaluasi sendiri adalah untuk melacak proses belajar peserta didik apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang ada, mengecek hasil belajar peserta didik apakah ada kekurangan atau tidak dalam proses pembelajaran, mencari solusi dari kekurangan yang peserta didik alami, dan menyimpulkan seberapa menguasainya peserta didik dalam kompetensi yang diterapkan. Nah, jadi evaluasi pembelajaran ini sangat penting karena kita harus mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran, sehingga peserta didik bisa saja merasa bosan dengan sistem belajar yang terus-menerus sama. Tenaga pendidik harus menciptakan inovasi baru untuk memperbarui sistem yang akan diterapkan dalam kelas, mulai dari materi, metode pembelajaran, lingkungan, dan sistem penilaian. Nah, jadi pentingnya evaluasi pembelajaran bagi siswa itu apa sih? Yaitu yang pertama, dengan diadakannya evaluasi, maka dapat diketahui tingkat kesiapan siswa. Apakah ia sudah sanggup menduduki jenjang pendidikan tertentu atau belum? Yang kedua, dengan evaluasi ini, siswa dapat mengetahui sejauh mana hasil yang dicapainya dalam mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh seorang guru. Hasil yang diperolehnya ini bisa memuaskan atau tidak memuaskan. Bila siswa memperoleh hasil yang memuaskan, ia akan memiliki motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih giat agar bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Nah, sebaliknya, bila hasilnya tidak memuaskan, ia tentunya akan berusaha agar kali hal itu tidak terulang lagi. Yang kedua, pentingnya evaluasi pembelajaran bagi guru itu apa saja? Yang pertama, dapat mengetahui metode yang digunakan dalam menyajikan bahan pelajaran tersebut. Yang kedua, dapat mengetahui apakah tujuan dan materi pelajaran yang telah disampaikan itu dikuasainya siswa atau belum. Nah, itu tadi pendapat saya terkait pentingnya evaluasi pembelajaran bagi guru dan siswa MI. Terus sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mengukur kompetensi siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini kognitif itu apa sih? Kognitif yaitu yang mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Kawasan kognitif berkenaan dengan ingatan atau pengetahuan dan kemampuan intelektual serta keterampilan-keterampilan.
Nah, dalam ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari ranah terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang yang dimaksud adalah pengetahuan atau hafalan atau ingatan atau knowledge. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Dan yang terakhir, penilaian. Nah, yang kedua adalah ranah afektif. Adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah afektif ini oleh Cradwell tahun 1974, yaitu Receiving, Responding, Valuing, Organization, and Characterization by a Value or Value Complex. Yang terakhir, ranah psikomotor atau psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson tahun 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan untuk berperilaku. Jadi, hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif ini akan menjadi hasil belajar psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perubahan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. Jika hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif dengan materi tentang kedisiplinan menurut ajaran Islam sebagaimana telah dikemukakan pada pembicaraan terdahulu, maka wujud nyata dari hasil belajar psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif itu adalah: yang pertama, peserta didik bertanya kepada guru pendidikan agama Islam tentang contoh-contoh kedisiplinan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik mencari dan membaca buku-buku, majalah-majalah atau brosur-brosur, surat kabar dan lain-lain yang membahas tentang kedisiplinan. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman sekelasnya di sekolah atau kepada adik-adiknya di rumah atau kepada anggota masyarakat lainnya tentang pentingnya kedisiplinan diterapkan baik di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang keempat, peserta didik menganjurkan kepada teman-teman sekolah atau adik-adiknya agar berlaku disiplin baik di sekolah, di rumah maupun di dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh kedisiplinan di sekolah seperti datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai, tertib dalam mengenakan pakaian sekolah, dan disiplin dalam mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah. Yang terakhir atau yang keenam, peserta didik mengamalkan dengan konsekuen kedisiplinan dalam belajar, kedisiplinan dalam beribadah, kedisiplinan dalam mentaati peraturan lalu lintas dan sebagainya. Nah, itu tadi saya sudah menjawab pertanyaan dari Pak Indra. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.